Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 8 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema Mubtilatul A'mal fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Pembatal amal, pahala amal saleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pembatal pahala amal saleh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Badr yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema pembatal pahala amal saleh ini penting karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tersebut berpahala
dan pahala tersebutlah yang akan menyelamatkan kita dengan rahmat dari Allah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di sini tema ini pentingnya. Saya ulangi. Tema pembatal-pembatal pahala amal saleh penting karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Dan kita berharap pahala dari ibadah tersebut. Karena ibadah tersebut yang berpahala setelah rahmat dari Allah, dialah yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian lakukan. Seorang beramal saleh menginginkan pahala. Pahala tersebut dengan rahmat Allah adalah salah satu modal penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari nerakanya Allah. Surah An-Nahl ayat 32. Di sini letak pentingnya seseorang membicarakan penghapus pahala amal saleh. Kemudian pentingnya yang kedua tema ini adalah karena orang-orang yang mulia dari mulai para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sangat khawatir pahala amal saleh mereka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan mempelajari tema ini kita ingin berusaha mencontoh gaya hidup para salafus saleh, yaitu takut pahala amal saleh hilang, takut pahala amal saleh terhapus, sehingga amal saleh yang dilakukan adalah sia-sia. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka yang tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terutama di ayat yang ke-60-nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka dapatkan dalam keadaan kalbu mereka takut. Ayat ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Ummul Mukminin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun." Wahai Rasulullah, apakah mereka yang takut tadi ketika mereka sudah mengerjakan sesuatu? Apakah yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang minum khamar, kemudian mereka orang-orang yang berlebih-lebihan melampaui batas? Kata Rasulullah SAW, la,
ya bint As-Siddiq. Tidak. Wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Tapi mereka ini orang-orang yang berpuasa, sholat, bersedekah. 3 amalan istimewa. Puasa, sholat, sedekah. Tetapi mereka takut tidak diterima dari mereka. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah orang yang bersegera mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nah, ini dalil bahwa kita harus takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Takut pahala amal saleh kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Ibnu Abi Mulaikah, seorang rawi thiqah, ahli fikih. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari secara muallaq, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafun nifaqa ala nafsih. Aku menemui 30 dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seluruhnya sangat takut kemunafikan terhadap dirinya sendiri. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan sesungguhnya iman saya seperti imannya Jibril dan Mikail. Ini dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi takut pahala amal saleh mereka dihapus. Takut amal saleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, was-sahabatul ladzina adrakahum Ibnu Abi Mulaikah min ajallihim Aisyah. Sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah seorang tabi'i, belajar dengan para sahabat. Sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah yang paling istimewa adalah Aisyah radhiyallahu anha, wa ukhtuha Asma wa Ummu Salamah, dan juga saudarinya Aisyah yaitu Asma dan juga Ummu Salamah, wal abadilah al-arba'ah, 4 orang yang bernama Abdullah di zaman para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah wa Abu Hurairah wa Uqbah ibn al-Harith, dan beliau juga bertemu dengan Abu Hurairah, Uqbah bin Harith, wal Musawwar bin Makhramah. Fahaula'i mimman sami'a minhum. Maka sahabat-sahabat itu yang didengar langsung oleh Ibnu Abi Mulaikah. Wa qad adraka bis-sinni jama'atan ajalla min haula ka Ali bin Abi Talib wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa qad jazama bi annahum kanu yakhafuna an-nifaq fil a'mal. Begitu juga beliau bertemu dengan Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, maka seluruh dari sahabat tersebut sangat khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Sangat khawatir seperti orang munafik, sangat khawatir pahala mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yunqal an ghairihim khilafu dzalik. Tidak ada yang dinukilkan dari selain mereka perselisihan akan hal itu. Faka'annahu ijma', seakan-akan ini adalah perkara yang ijma' di tengah para sahabat, bahwa mereka sangat takut pahala amal saleh mereka dihapus, sangat takut amal saleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para ikhwah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa dzalika li'anna al-mu'min qad ya'ridu 'alaihi fi 'amali ma yashubuhu mimma yukhalifu al-ikhlas. Ini yang kita bicarakan tadi. Karena seorang yang beriman kadang di dalam beramalnya ada sesuatu yang mencampuri
keikhlasannya. Kita sudah belajar tadi. Ikhlas maknanya secara bahasa ada 3. Yang pertama, murni, bersih, dan tidak tercampur dengan kotoran atau campuran apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wala yalzam min khawfi min dzalika wuqu'uhu fi minhum, bal dzalika ala sabilil mubalagha minhum fil wara wa taqwa radhiyallahu anhum. Ini bukan berarti para sahabat tersebut terperosok ke dalam hal-hal yang menghapuskan pahala, bukan. Tetapi ini semua adalah karena sikap wara mereka dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tema ini penting karena merupakan kebiasaan para salafus saleh. Takut pahala amal solehnya dihapuskan, takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang kita ingin masuk kepada pembatal pahala amal saleh. Yang pertama ada 3. Yang pertama 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Al-kufru wasyirku warriddatu wan nifaq. Kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, dan kemunafikan. 4 berarti. 4 pembatal pahala amal saleh. Kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, dan kemunafikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Ini dalilnya. Nanti baru kita melihat inti dalilnya mana. Baru kita mempelajari sisi pendalilannya. Dalilnya dulu. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 217. Allah berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinih fayamut." Dan siapa saja dari kalian yang murtad dari agamanya, lalu dia meninggal, wahwa kafir, dalam keadaan kafir, murtad tadi, fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Merekalah yang terhapus pahala-pahala amal salehnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Merekalah penghuni neraka dan kekal abadi di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa murtad dan mati di atas kekafirannya penghapus pahala amal salehnya di dunia dan di akhirat. Ya. Inti pendalilannya mana? Yaitu fayamut wa huwa dalam keadaan kafir, murtad, maka dihapuskan pahala amal salehnya di dunia dan di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk dalil juga surah At-Taubah ayat 17. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, karena mereka sudah bersaksi terhadap diri mereka adalah orang-orang kafir. Mereka lah orang-orang yang terhapus pahala amal solehnya, dan di dalam neraka mereka kekal abadi. Inti pendalilannya ada pada kata, yaitu syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Mereka bersaksi bahwa mereka adalah kafir dan mereka lah orang-orang yang terhapus pahala amal salehnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk dalil yang menunjukkan bahwa kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, dan kemunafikan penghapus pahala amal saleh. Dalil yang lain, surah Al-Maidah ayat 5. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Siapa yang kufur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh amalnya terhapus dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kalau dari tadi adalah kekufuran, kemurtadan, kemunafikan ya. Sekarang kesyirikan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 65. Wa laqad uhiya ilal ladzina min qablik ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, sungguh amalmu akan benar-benar terhapus. Kesyirikan penghapus pahala. Kesyirikan menghapus pahala amal saleh, maka jauhi. Bukan hanya sekedar berdoa kepada orang mati, percaya kepada tukang ramal, meminta bantuan kepada jin. Akan tetapi termasuk kesyirikan adalah bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada selain Allah. Kesyirikan penghapus pahala amal saleh. Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Saya bacakan dari awal ayat. Dzalika hudallah yahdi man yasha'u min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari para nabi dan para rasul. Kalau seandainya para nabi dan para rasul melakukan kesyirikan, sungguh pahala amal saleh mereka akan terhapus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang harus diketahui dalam poin ini. Ada beberapa perkara yang harus diketahui dalam poin. Poin ini apa? Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemurtadan, penghapus pahala amal saleh. Nah, ada beberapa perkara yang harus diketahui. Yang pertama, orang-orang yang meninggal di atas kekufuran. Saya ulangi, orang-orang yang meninggal di atas kekufuran, akan tetapi mereka mengerjakan sebagian perbuatan-perbuatan yang terpuji, maka Allah tidak akan sia-siakan perbuatan mereka tersebut. Allah akan berikan ganjaran untuk mereka di dunia. Orang kafir berbuat baik, maka Allah tidak akan anggap amalannya tersebut tidak ada nilainya. Dia akan mendapatkan faedahnya, tapi cuma di mana? Di dunia. Orang musyrik berbuat baik, dia akan mendapatkan pahalanya atau ganjarannya, tetapi di mana? Di dunia. Apa dalilnya para ikhwah? Yaitu surat Hud ayat 16 sampai 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Yang artinya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepadanya secara sempurna amalan-amalan mereka, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Artinya, siapa saja yang beramal dan dia kafir, maka akan diberikan oleh Allah secara sempurna di dunia. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki di akhirat kecuali neraka, dan terhapus apa yang telah mereka perbuat di dalam dunia, dan batal pahala amal saleh mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jawaban ini pertanyaan sering ditanyakan kan, orang kafir beramal saleh
Apakah dapat pahalanya? Jawabannya sudah tahu. Apa? Dapat di dunia. Dapat di dunia. Orang kafir berbuat perbuatan-perbuatan terpuji, maka dapat pahalanya atau ganjarannya di dunia atas perbuatan-perbuatan terpujinya tersebut. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim. Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatuh. Allah tidak menzalimi seorang beriman kebaikannya. Yu'ta biha ar-rizq fid dunya wa yujaza biha fil akhirah. Kalau orang beramal saleh, dia diberikan rezeki di dunia dan pahala ganjaran di akhirat. Itu kalau orang beriman. Kalau orang beriman beramal saleh, diberikan rezeki di dunia dan pahala ganjaran amal salehnya di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fa yut'imu bihasanat fayat'amu bihasanatin ma 'amila biha fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam yakun lahu hasanah yujza biha. Adapun orang kafir, maka dia akan merasakan ganjaran-ganjaran dari amal saleh yang dia lakukan di dunia, sampai jika dia sudah masuk kehidupan akhirat, maka tidak ada pahala amal solehnya sama sekali yang diberikan kepadanya. Paham ini Pak Ikhwah? Nah itu jawabannya. Baik, perkara yang kedua yang patut diperhatikan dalam permasalahan ini. Orang kafir jika masuk Islam dan meninggal di atas keislaman, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan menuliskan untuknya kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan saat sebelum Islam. Paham ini? Para ikhwah, ini ada orang kafir masuk Islam. Saat kafir dia banyak nolong orang, bangun masjid mungkin, ada nggak gitu? Berkurban, kemudian bersedekah, banyak melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Lalu dia masuk Islam. Maka apa pahala yang dia dapatkan? Dia akan mendapatkan seluruh dosa-dosanya terhapus. Dan amal-amal kebajikan yang dia amalkan saat kekufurannya diberikan apa? Ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini para ikhwah? Ya. Apa dalilnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disebutkan oleh Imam An-Nasai secara mausul, secara tersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuh." Jika seorang hamba masuk Islam, lalu Islamnya baik, kataballahu lahu kulla hasanah kana azlafaha. Allah akan tuliskan untuknya pahala amal salehnya yang telah dia lakukan saat dia masih kafir. Saat dia sebelum masuk Islam. Wa muhiyat anhu kullu sayyi'ah kana azlafaha. Dan dihapus dosa-dosanya seluruhnya ketika dia masih masuk dalam dalam kekufurannya sebelum masuk dalam agama Islam. Thumma kana ba'da dzalikal qisas al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhif was-sayyi'atu bimithliha illa an yatazawajallahu anhu. Kemudian setelah itu baru qisas. Lalu Allah menulis sistem penulisan amal saleh begini. Satu amal saleh berpahala 10 amal saleh. Satu amal saleh pahalanya 10. Kemudian 10 ini dikalikan 700. Subhanallah. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Saya jadi ingat perkataan Abdullah bin Abbas. Kalau kita lihat tadi Pak, sistem pencatatan amal saleh kita, bagaimanapun dosa kita, tetap amal saleh pahalanya lebih banyak daripada dosa. Semestinya. Bayangkan ya antum ya,
Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal hasanat wa sayyiat thumma bayyana dzalik. Allah menuliskan bagaimana tata cara pencatatan amal saleh dan pencatatan dosa. Lalu Allah menjelaskan, bagaimana? Man hamma bihasanah. Siapa yang bertekad untuk melakukan amal saleh, falam ya'malha, lalu dia belum mengerjakannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan tuliskan di sisinya untuk orang tersebut yang baru berniat amal soleh, belum mengerjakannya, satu pahala yang sempurna. Fa in amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat. Kalau dia mengerjakannya, Allah akan menuliskan untuknya 10 pahala amal saleh atas amal salehnya yang dia kerjakan tadi, yang sudah dia tekadkan tadi. Kemudian ila sab'ati mi'ati dhif, kemudian dilipatkan pahalanya lagi terus sampai 700 kali lipat. Banyak tidak, Pak? Belum beramal sudah dicatat amal saleh yang sempurna. Jika diamalkan dilipatkan menjadi 10 pahala amal saleh. Kemudian dilipatkan lagi menjadi 700. Beda dengan keburukan. Beda dengan keburukan. Man hamma bi sayyi'ah, barang siapa yang bertekad untuk melakukan dosa, falam ya'malha, lalu dia tidak melakukan dosa tersebut yang sudah dia niatkan tadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah tuliskan untuknya pahala amal saleh yang sempurna. Kalau tekad dosa, tekad maksiat nggak jadi dilaksanakan, Allah tuliskan untuknya pahala amal saleh yang sempurna. Fa in amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia mengerjakan dosa dan maksiat, maka ditulis oleh Allah dosanya cuma berapa? 1. Maka semestinya, Pak, semestinya orang mukmin bagaimanapun dosanya tetap lebih banyak apanya, Pak? Pahalanya. Tapi kenapa pahalanya bisa habis? Ini yang kita pelajari sekarang. Salah satunya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wailun lil wahadat yuhliknal asyarat. Celaka, satu dosa menghapuskan berlipat-lipat pahala amal saleh. Seperti apa, Pak? Yang kita pelajari sekarang ini. Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar, kemurtadan. Wailun lil wahadat yuhliknal asyarat. Itu perkataan salafus saleh, Abdullah bin Abbas. Celakalah, rugilah, satu dosa yang dikerjakannya menghapuskan berlipat-lipat pahala amal saleh. Salah satu di antaranya juga apa, Pak? Menghibah. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakah, ahli baca Quran, tapi lisannya ghibah. Maka ini menghapuskan pahala-pahala amal saleh tadi. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kisah yang sama, bahwa orang masuk Islam maka dosanya terhapus dan amal-amal baiknya yang dia lakukan selama kekufuran menjadi berapa? Berpahala. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ay Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqah aw itaqah aw silatu rahim afiha ajr." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Beberapa amalan yang aku lakukan saat aku masih di masa jahiliyah, seperti sedekah, memerdekakan budak, menyambung hubungan rahim, apakah aku dapat pahala atasnya? Ketika aku sudah masuk Islam ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ma ala ma aslafta min khair. Engkau sudah masuk Islam
dengan membawa pahala kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan dahulu sebelum Islam. Ya, makanya berbahagialah seorang hamba yang masuk Islam, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Taib. Yang itu tadi satu poin ya, kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, kemunafikan akbar. Itu satu poin. Yang kedua sekarang, penghapus pahala amal saleh, ar-riya. Riya. Penghapus pahala amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salatnya. Saya ada tema tentang salat itu di masjid apa? Itu di Masjid Abu Darda. Dan saya berharap bagi keluarga-keluarga yang belum sholat, bawa ke pengajian itu. Ya, waktunya adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu malam. Untukmu yang masih meninggalkan sholat, ini perhatikan baik-baik. Fawailun lil musallin. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang lalai tentang sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya. Wa yamna'un al-ma'un, dan orang-orang yang tidak mau bersedekah. Ini ayat menunjukkan bahwasanya orang-orang yang riya dia akan mendapatkan celaka, yaitu neraka wail. Apa itu neraka wail? Nanti juga akan saya jelaskan ini. Neraka wail adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah dalam neraka jahannam isinya darah dan nanah. Dalam riwayat yang lain dari para ahli tafsir di generasi salaf, wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am. Lembah dalam neraka jahannam, dalam lembahnya dan baunya busuk. Orang kalau masuk sebuah ruangan, semakin dalam semakin habis oksigennya, maka sesak nafasnya. Bagaimana kalau ditambah dengan bau yang busuk? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penghapus pahala yang kedua adalah riya. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang-orang yang bersedekah, mensedekahkan hartanya karena riya di hadapan manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu, perumpamaan orang ini, kamathali Safwan, seperti perumpamaan batu. Alaihi turab, di atasnya ada pasir-pasir. Fa asabahu wabil, lalu datang hujan. Fatarakahu salda, hujan tersebut menghilangkan pasir-pasir tersebut, batunya tidak ada pasir sedikit pun. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak bisa mengambil apa-apa yang telah mereka sudah amalkan. Wallahu la yahdil qaumal kafir. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini dalil menunjukkan bahwasanya orang yang riya tidak akan mendapatkan pahalanya sama sekali. Seperti batu yang ada di atasnya pasir terkena hujan. Maka hujan itu menghilangkan pasirnya, tidak ada satu pasir pun yang tersisa. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.
ar-riya, yaitu riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim. Allah pada hari kiamat akan berfirman, jika sudah semua manusia mendapatkan pahalanya masing-masing. Kemudian Allah berfirman, idhabu ilal ladzi kuntum tura'una fih fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Hai kalian orang-orang yang riya, pergi kalian kepada orang yang kalian riyai selama ini. Apakah kalian akan mendapatkan ganjaran pahala dari mereka? Ini para ikhwah, dalil yang menunjukkan bahwa riya penghapus pahala. Tentunya tidak bisa makhluk memberikan ganjaran pahala. Di samping bukan haknya dan juga dia sangat memerlukan pahala tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, timbul pertanyaan, apa itu riya? Tadi sebelum maghrib sudah saya sebutkan. Riya adalah an yudhiral insanu amalahu indan nas. Memperlihatkan amal di hadapan manusia. Atau memperbagus amal di hadapan manusia agar mereka memuji. Itulah riya. Seseorang memperlihatkan amal di hadapan manusia atau memperbagus amal di hadapan manusia agar mereka, manusia tersebut, memujinya. Ustaz, apa bedanya antara memperlihatkan dengan memperbagus? Memperlihatkan berarti amalan tersebut semestinya tersembunyi, tidak diperlihatkan, tapi dia sengaja perlihatkan agar ingin dipuji oleh manusia. Memperbagus maksudnya apa? Amalan tersebut mau tidak mau tetap bisa tetap dikerjakan karena, dan saya ulangi, mau tidak mau harus dikerjakan meskipun dilihat oleh manusia karena tidak bisa disembunyikan. Seperti jihad, seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, ya harus diperlihatkan. Kenapa enggak Jumatan? Takut riya. Nah, ini enggak benar. Nah, itu tidak benar. Makanya ada istilah tadi di dalam pengertian riya, memperlihatkan amal saleh di hadapan manusia atau memperbagus. Amalannya mau tidak mau harus terlihat, tapi dia perbagus di hadapan manusia agar dipuji oleh manusia. Ini semua penghapus pahala amal saleh. Yang ketiga, sifat al-man dan al-adha. Ini penghapus pahala amal saleh. Sifat al-man dan al-adha. Apa itu sifat al-man? Mengungkit-ungkit pemberian. Ngungkit-ngungkit sedekah, ngungkit-ngungkit wakaf, ngungkit-ngungkit zakat, ngungkit-ngungkit hadiah, hibah, diungkit-ungkit. Ini penghapus pahala amal saleh. Kemudian dan juga al-adha. Apa itu al-adha? Menyakiti orang yang diberi, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ini penghapus pahala amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan batalkan pahala amal sedekah kalian dengan sikap al-man dan al-adha. Al-man apa tadi? Ngungkit memberi. Al-adha apa? Menyakiti orang yang baik dengan lisan, baik dengan tulisan, baik dengan perbuatan. Kemudian dalilnya dari hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Abi Asim dan juga riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
thalathatun la yataqabbalullahu minhum sarfan wala adlan, aqun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. 3 orang tidak diterima Allah dari mereka sarfan wala adlan, amal saleh yang wajib atau amal saleh yang sunnah enggak akan diterima oleh Allah. Siapa mereka? Durhaka pada orang tua. Yang kedua, mannan, suka ngungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, orang yang mendustakan takdir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, perbuatan pembatal amal saleh. Yang keempat adalah mendustakan takdir, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Mendustakan takdir. Apa maksudnya mendustakan takdir? Ada 2 maksudnya. Yang pertama, Allah belum menentukan takdir untuk makhluk. Jadi Allah tidak tahu saya akan minum ini atau tidak. Ini namanya mendustakan takdir. Dan generasi ini sudah lewat, tidak ada lagi generasi ini. Yang disebut dengan Al-Qadariyatul Uwal, yaitu orang-orang Qadariyah golongan pertama yang pertama. Mereka mendustakan takdir, bahwa tidak ada takdir makhluk. Allah tidak menulis takdir dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan ini kufur. Dan ini adalah kekufuran. Yang kedua, yang mendustakan takdir adalah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya kuasa atas hamba. Ketika saya mengangkat ini, maka mereka mengatakan itu yang mengangkat dan yang mencipta perbuatan tersebut adalah makhluknya, hambanya. Ya, yang mengangkat makhluknya, yang mencipta perbuatan tersebut adalah makhluknya. Nah, ini termasuk daripada Qadariyah di zaman sekarang, yaitu yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai kuasa atas hamba. Hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dan berkuasa secara sendirian atas perbuatannya. Ini penghapus amal saleh. Keyakinan yang seperti ini penghapus amal saleh. Coba perhatikan hadisnya dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Allah, jikalau Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahu." Allah menyiksa penduduk langit, penduduk bumi, dalam keadaan mereka Allah tidak menzalimi orang-orang tersebut. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Kalau seandainya Allah merahmati penduduk langit, penduduk bumi, maka rahmat mereka lebih baik, rahmat Allah lebih baik daripada amalan mereka. Walau anfaqat mithla Uhudin zahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu mink hatta tu'mina bil qadar. Walau anfaqta, jikalau kamu bersedekah sebesar gunung Uhud emas, di jalan Allah kamu sedekahkan, maka Allah tidak akan menerima darimu amal salehmu sampai engkau beriman kepada takdir. Apa takdir yang dimaksud? Annama asabaka lam yakun yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang menimpamu itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan apa yang belum kamu dapatkan itu juga sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka penghapus pahala adalah seseorang tidak meyakini adanya takdir, mendustakan adanya takdir. Bismillah. Mohon maaf mengganggu sebentar. Kami infokan kepada pemilik mobil Daihatsu Sigra warna hitam dengan plat nomor BM1760VD, mobil Daihatsu Kuda dengan plat nomor F1123QT
dan mobil Pajero Sport warna putih dengan plat nomor BG 805 VIN agar segera memindahkan posisi parkir mobilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, penghapus pahala amal saleh apa tadi? Mendustakan takdir. Saya sebutkan, ini sebagai review aja. Saya sudah sebutkan 2 macam pendustaan terhadap takdir. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Nah, Qadariyah yang pertama, yaitu apa? Allah tidak menentukan takdir makhluk. Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan makhluk, apa nasib makhluk, Allah tidak tahu. Dan ini kekufuran. Dan sudah hilang generasi tersebut. Adanya di zaman para sahabat. Kemudian diperangi oleh para sahabat. Argumentasi tersebut. Qadariyah yang kedua apa? Allah tidak punya kuasa atas hamba. Ya. Ketika seorang hamba minum, maka itu adalah perbuatan hamba, kehendak hamba, ciptaan hamba. Maka ini termasuk qadariyah. Taib. Dan dua-duanya adalah pendustaan terhadap takdir. Dan dua-duanya penghapus pahala amal saleh. Kemudian yang kelima, meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Alladzi tafutuhu salatul 'asr ka'annama watira ahlahu wa malahu." Yang tertinggal sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Kehilangan besar berarti. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dari Abil Mulaih Amir ibn Usamah bin Umair al-Hudhali. Beliau seorang tabi'i. Kemudian beliau berkata, "Kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumi ghaimin." Kami pernah bersama Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, di sebuah peperangan. Pada waktu itu hari mendung. Faqal, lalu beliau berkata, "Bakkiru bi salatil 'asr." Segeralah kalian mengerjakan salat asar. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, "Man taraka salatal 'asr faqad habita 'amaluh." Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapus pahala amal salehnya. Hati-hati ini, ya. Yang keenam, yaitu yang disebut dengan at-ta'alli 'ala Allah. At-ta'alli 'ala Allah. Apa artinya? Mendahului Allah di dalam penentuan nasib seseorang. Ini enggak boleh. Seperti misalkan, saya yakin tuh, ya, itu presiden negara kafir. Kemudian dia mengatakan, saya yakin kamu nggak akan bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Ini namanya at-ta'alli 'ala Allah. Mendahului Allah dalam memponis nasib seseorang. Itu sangat tercela. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Anna rajulan qal." Ada orang berkata, "Wallah la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Wa anna Allah qala, "Man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa tadi yang mendahului aku, yang menyatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan,
ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuni dosa si fulan yang engkau katakan tadi tidak diampuni, dan aku hapuskan pahala amal salehmu yang mengatakan tadi. Hati-hati neraka ataupun tersiksa di akhirat, terhapus pahalanya, tidak boleh. Ya. Nah, yang ketujuh, membuat sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapan atau perbuatan. Membuat sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapan atau perbuatan. Apa dalilnya? Surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan kalian panggil beliau sebagaimana kalian memanggil dengan keras sebagian yang lain. Dikhawatirkan terhapus pahala amal saleh kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ya. Dan ada cerita menarik. Ini kan masalah mengangkat suara di atas suara Nabi. Anas bin Malik bercerita bahwa ketika turun ayat ini, jalasa Thabit ibn Qais fi baitih. Thabit, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais. Dia termenung di rumahnya, takut keluar. Wa qala habita amali wa ana min ahli nar. Mendengar ayat tadi, beliau mengatakan terhapus pahalaku. Aku termasuk penghuni neraka. Wahtabasa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengurung diri, tidak mau bertemu dengan Rasulullah SAW. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit ishtaka?" Wahai Abu Amr, kenapa Thabit enggak kelihatan? Qala Sa'ad, "Innahu lajari wa ma 'alimtu lahu bisyakwa." Apakah dia sakit, kata Rasulullah SAW. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Oh, dia tetangga saya wahai Rasulullah, dan saya tidak tahu kalau dia sakit." Fa'atahu Sa'ad, didatangi oleh Sa'ad bin Mu'adz, fadzakara lahu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang engkau wahai Thabit ibn Qais. Kata Sa'ad bin Mu'adz, kata Thabit ibn Qais, nazalatil ayah wa qad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah fa ana min ahli nar. Turun surat Al-Hujurat ayat 2. Dan kalian sudah tahu aku paling keras suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Kalau begitu pahalaku terhapus dan aku termasuk orang penghuni neraka menurut beliau. Maka kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah tahu ceritanya kenapa Thabit ibn Qais tidak mau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau bersabda, "Bal huwa bahkan beliau adalah termasuk penghuni surga." Intinya menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat sulit Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk penghapus pahala amal saleh. Yang kedelapan, yaitu melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Maka ini termasuk penghapus pahala amal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini
yang bukan darinya, maka tertolak. Maka alaihi amruna fahuwa rad. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa bid'ah pahala amal solehnya terhapus. Yang ke-9. Wah, ini luar biasa. Tadi saya khutbah Jumat di Masjid Abu Darda masalah ini. Khasyatullahi bil ghaib. Takut kepada Allah saat sendirian. Penghapus pahala amal saleh adalah melanggar hukum-hukum Allah saat sendirian. Dan saya berpesan, bermaksiat saat sendirian, melihat yang haram, mendengar yang haram, melakukan yang haram saat sendirian. Kita tidak pungkiri bahwa itu mungkin sebuah kelezatan bagi orang. Ada yang sudah kecanduan melihat yang haram. Tetapi ketahuilah baik-baik, meninggalkan maksiat saat sendirian lebih lezat daripada bermaksiat saat sendirian. Dan lebih lezat lagi mengganti maksiat dengan ketaatan saat sendirian. Ya. Mengerjakan maksiat saat sendirian lezat. Lebih lezat lagi mengerjakan ketaatan saat sendirian. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang berzikir kepada Allah saat sendirian, kemudian kedua air matanya berlinang. Rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha fala ta'lamu ma yaminuhu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang bersedekah kemudian dia sembunyikan saat sendirian. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saat sendirian. Dan obatnya cuma satu, Pak. Khasyatullah. Terutama anak-anak kita yang sudah diberi HP sendiri, pribadi, akun media sosial pribadi diperbolehkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, tergabung dalam grup-grup di media sosial, di platform manapun di media sosial. Ini sumber hancurnya anak kita. Tidak ada yang mengobati itu kecuali khasyatullah, takut kepada Allah saat sendirian. Santri yang saya didik dari mulai kecil, umur 13 tahun lulusan SD, putih bersih, kita didik akidah yang benar, ibadah sesuai dengan sunnah, menghafal Al-Quran 30 juz, bahasa Arab lancar, diajari dan dibiasakan berakhlak yang baik. Hancur, akhirnya menjadi ahli maksiat, berpacaran, berkata-kata kasar, kotor, menghina para ustadz. Hanya satu sebabnya, tidak ada khasyatullah. Itu semua pengajaran gak ada manfaatnya tanpa diajarkan khasyatullah.
Ustadz-ustadz kita dulu ketika sedang ujian, lembar soal sudah dibagikan, lembar jawaban sudah dibagikan. Kemudian sang ustadz mengatakan, atrukukum ma'allah. Aku tinggalkan kalian di ruang ujian ini bersama dengan Allah. Itu lebih wah daripada CCTV, Pak. Ajarkan. Wallahi, Pak, kita orang tua terbatas menjaga anak kita, terbatas sekali. Terutama anak perempuan. Karena para ulama mengatakan zinal mar'ah syarrun min zinar rajul. Perempuan berzina itu lebih buruk daripada laki-laki berzina. Dan ujung dari kebobrokan moral anak-anak muda, laki-laki dan perempuan, zina. Kita, Pak, orang tua ini terbatas. Jaga anak kita itu terbatas. Kita punya tangan cuma sampai sini, punya pandangan cuma sampai sana, punya pendengaran cuma sampai sini, terbatas. Kami di pesantren, peraturan seberat apapun, seketat apapun, tidak manfaat. Saat anak punya HP pribadi, media sosial pribadi, dan tergabung di dalam grup di media sosial tanpa ada yang mengawasi. Akidah yang benar kita ajarkan enggak manfaat. Ibadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia, hafal Quran 30 juz. Bahasa Arab lancar. Tidak manfaat tanpa diajari apa tadi, Pak? Khasyatullah. Takut kepada Allah. Dan itu yang diajarkan oleh orang-orang saleh dari mulai para nabi dan orang-orang saleh setelahnya. Lihat Rasulullah SAW ketika membonceng Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih anak-anak. Beliau menanamkan dari mulai semenjak dini khasyatullah, takut kepada Allah. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Luqman Al-Hakim berkata, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardal takun fi sakrah au fis samawat au fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, kalau seandainya, surat Luqman ayat 16, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi kecil dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Allah balas semua perbuatan tersebut. Kalau dia amal baik, Allah akan berikan ganjaran pahala. Kalau dia maksiat, Allah akan siksa dia. Sesungguhnya Allah maha lembut dan maha mengetahui. Tanamkan itu, Pak. Bermaksiat saat sendirian. Ada sekarang di tengah-tengah anak muda yang disebut dengan alter life, kehidupan alternatif, berbeda dengan real life, kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata mungkin keluar rumah dengan jilbab, masuk lagi dengan jilbab. Tapi saat dia berkumpul dengan kawan-kawannya, pemandangan dan penampilan sudah sangat berubah. Atau saat dia sudah diberikan kamar sendirian, HP pribadi, akun media sosial sendiri, internet tanpa batas. Wassalam. Jangan-jangan anak perempuan itu yang menjual buah dadanya itu adalah anak salah seorang dari anak kita. Na'udzubillah. Menjual pantatnya, goyangannya, dan dapat duit, Pak, dari situ dapat duit. Hati-hati, Pak. Antum ngaji sekarang Jumat malam Sabtu, tanya, anak di mana? Ngapain? Dengan siapa?
Dan yang paling bertanggung jawab pertama kali atas kebobrokan mereka di akhirat di hadapan Allah, kita para lelaki. Maka kembali ke permasalahan tadi, salah satu penghapus pahala amal saleh, intihaku hurumatillah fis sir. Lancang melanggar yang dilarang oleh Allah saat sendirian. Ya. Bahkan sudah menjadi habit, menjadi akhlak. Akhlak itu apa sih Pak? Akhlak itu kan ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Kata akhlak itu masih umum, ada akhlak baik, akhlak buruk. Bahkan sudah menjadi habit akhlaknya, apabila sendirian pasti maksiat. Kalau sendirian, secara dia, akhlak itu pengertiannya gini Pak. Sajiyah wa tabi'ah yamba'ithu minha al-af'al biduni fikrin warawiyah. Artinya gini, akhlak adalah sebuah sifat yang menumbuhkan perbuatan tanpa harus berpikir panjang, sudah langsung dilakukan perbuatan tersebut. Itu namanya akhlak. Itu habit. Jangan sampai kita menjadi akhlak, menjadi habit saat sendirian pasti maksiat. Saat sendirian, di WC, di kamar, saat sendirian, pasti maksiat. Dengan HP-nya, dengan tangannya, dengan matanya. Hati-hati yang sudah menjadi habit saat sendirian. Akhlaknya buruk saat sendirian. Menjadikan Allah zat yang paling hina melihatnya. Tidak ada nilainya pandangan Allah terhadap dia. Tapi kalau di tengah manusia, wah, alim sealim-alimnya. Saya sering mengatakan, la tabhathu an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan lihat orang di masjid. Di masjid soleh semua Pak. Di masjid soleh semua. Lihatlah saat dia di dalam rumahnya masing-masing. Makanya ada seorang tabi'i Abu Uthman An-Nahdi. Beliau berkata, tadhayyaftu Abu Hurairah sab'a layal. Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah 7 hari 7 malam. Kalau sudah 7 hari 7 malam itu Pak, sudah ketahuan bagaimana akhlak guru. Nggak bisa dibuat-buat lagi itu. Beliau bercerita, fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimatuhu ya'taqibuna al-laila athnathan. Maka ternyata guruku Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya salat malam, setiap malam berganti-gantian. Sepertiga pertama Abu Hurairah, sepertiga kedua istrinya, sepertiga terakhir pembantunya. Terus seperti itu selama 7 hari 7 malam. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, saat sendirian jangan sampai menjadi habit, kebiasaan, akhlak. Kalau sendirian pasti maksiat. Dan dia yang lebih parah lagi, penghapus pahala. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Thauban radhiyallahu anhu, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidan. Sungguh aku sangat mengetahui orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan pahala-pahala amal saleh sebesar gunung-gunung Tihamah. Gunung Tihamah antum kalau searching, itu gunung Tihamah adalah gunung-gunung besar di Yaman. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan itu? Agar bisa terbayang, oh besarnya pahalanya segitu. Kemudian fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Tetapi pahala bergunung-gunung tersebut Allah jadikan seperti haba. Haba adalah debu yang berterbangan. Antum buka jendela, asalnya pahalanya bergunung-gunung dihapuskan oleh Allah hanya seperti haba.
debu-debu yang berterbangan yang tidak ada nilainya. Langsung Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan kepada kami tentang sifat mereka, agar kami tidak berbuat seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Apa kata Rasulullah SAW? Ama innahum min ikhwanikum. Mereka saudara seiman kalian. Berarti orang beriman, bukan orang kafir. Wa min jildatikum, dan mereka adalah orang-orang yang manusia seperti kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahaquha. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kalau sudah bersendirian dengan hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar itu semua. Hati-hati Pak ya. Terutama para jomblo, masturbasi sudah menjadi kebiasaan, nonton yang haram sudah menjadi kebiasaan. Bahkan juga yang sudah menikah, melihat yang haram sudah menjadi kebiasaan, terutama di zaman kita yang sangat mudah. Para ulama salaf mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah zat yang melihatmu paling tidak ada nilainya di sisimu. Kalau dilihat oleh Allah, dia acuh tak acuh. Dia sangat lancang berbuat maksiat. Semakin dilihat oleh Allah, semakin sendirian. Bahkan ada Syekh Abdul Razak cerita, gara-gara orang ini bermaksiat di dalam kamar, misalkan di kamar, depannya pintu. Gara-gara dia sudah menjadi habit bermaksiat saat sendirian, kadang pintu yang bergerak sedikit saja dia takut. Kenapa? Takut ketahuan oleh manusia. Tapi tidak takut ketahuan oleh Al-Alim, Al-Basir, As-Sami'. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat saat sendirian. Yang ke-10, senang dengan matinya seorang beriman. Senang dengan, bukan matinya, senang dengan membunuh orang beriman. Afwan ya. Senang dengan membunuh orang beriman. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man qatala mu'minan faghtabata biqatlih lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Siapa yang membunuh orang beriman lalu dia senang dengan terbunuhnya orang beriman tersebut, Allah tidak akan menerima darinya sarfan wala adlan. Amal wajib dan amal sunnah enggak akan diterima oleh Allah SWT. Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit keluar dari tema. Pak, Bu, saudara-saudari sekalian, akhwat sekalian, kita ini di zaman yang mendidik kita salah satunya adalah media sosial. Dahulu di Indonesia tidak dikenal orang di jalanan marah-marah. Kemudian tinju-tinjuan bertengkar di tengah jalan. Enggak ada. Kapan mulainya? Saat orang melihat itu di media sosial, maka dia praktekkan dalam kehidupan nyata. Maka hati-hati, terutama yang berkaitan dengan darah seorang muslim. Jangan pernah meremehkan darah seorang muslim. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, la yazalul mu'minu mu'annaqan salihan ma lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman ballagh. Yang artinya masih saja seorang muslim dalam lapang hisapnya selama belum terkena darah yang haram. Kalau sudah terkena darah yang haram, maka dia akan sulit hisapnya. Yang ke-11, hidup di tengah orang-orang musyrik
di dalam waktu hidup di tengah orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Hidup di tengah orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Ini termasuk daripada orang yang terhapus pahala amal salehnya. Yang ke-12, saya percepat ya. Mendatangi tukang ramal. Tukang ramal ada 2 macam. Yang pertama kahin, yang kedua arraf. Yang pertama kahin, yang kedua arraf. Kahin adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Saya menikah dengan si fulanah, bagus enggak? Dijawab. Yang menjawab ini adalah kahin. Saya ingin pindah ke Pekanbaru, bagus enggak? Kemudian yang menjawab ini adalah kahin. Meramal sesuatu yang akan datang. Yang kedua, arraf. Meramal sesuatu yang telah lalu. Seperti barang hilang, motor hilang, mobil hilang, harta hilang, istri hilang. Ya, selingkuh ternyata. Maka ini adalah arraf. Dan dua-duanya siapa yang mendatanginya maka akan terhapus pahala amal salehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang bertanya kepada arraf, yang datangi arraf, lalu dia bertanya, tidak percaya cuma nanya, maka tidak diterima untuknya salat apapun sebanyak 40 hari. Tidak diterima. Walaupun dia qadha 1.000.000 kali tidak akan diterima. Kemudian hadis yang kedua, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin atau arraf, bahasa Indonesianya sama, yaitu tukang ramal, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka tidak akan diterima darinya maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-13. Ya, saya punya 15 poin, jadi bersabar. Yang ke-13. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penghapus pahala amal saleh adalah durhaka kepada kedua orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adla." 3 orang yang Allah tidak terima amal salehnya, baik amal saleh wajib atau amal saleh sunnah. Aqun, orang yang durhaka pada orang tua. Saya sering mengatakan, Pak, tidak pernah ada amalan, perbuatan yang Allah ingin segerakan siksanya bagi siapa yang mengamalkannya selain durhaka pada orang tua. Wallahi para ikhwah, yang durhaka pasti hidupnya hancur sehancur-hancurnya, di dunia sebelum akhirat. Ya. Dan bersabarlah dengan keadaan orang tua. Jangan sampai kita durhaka dengan orang tua. Yang ke-14, kecanduan minum khamar. Kecanduan minum khamar. Ini adalah penghapus pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan." Siapa yang minum khamar tidak akan diterima salatnya 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Fa in ada lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Kalau dia mengulang kembali setelah bertobat, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya.
fa in 'ada lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Tapi kalau dia ngulang lagi yang ketiga kalinya, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Fa in 'ada fir rabi'ah lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Tetapi kalau seandainya dia kalau seandainya dia kembali lagi minum khamar, yang keempat kalinya Allah tidak akan menerima darinya salatnya 40 hari. Fa in taba lam yatub alaih. Kalau setelah 4 kali jika dia bertobat lagi, Allah tidak akan menerima taubatnya. Wasaqahu Allah min nahril khabal. Allah akan berikan minum dia dari air sungai Al-Khabal. Para sahabat Nabi bertanya, apa itu air sungai Al-Khabal? Nahrun min sadidi ahlin nar. Air berasal dari sungai yang isinya adalah nanah-nanah penghuni neraka. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang keberapa? 15 terakhir ya. Baik. Yang ke-15, seorang perempuan yang durhaka kepada suaminya, keluar rumah sampai dia pulang kembali mentaati suaminya. Ini hati-hati ibu, jangan asal keluar marah-marah langsung pulang ke rumah orang tua. Ya, ini penghapus pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun abaqa min mawali hatta yarja ilaihim wa imra'atun asad zaujaha hatta tarja'." Dua orang yang sholat mereka berdua tidak akan naik melewati kepala mereka, artinya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seorang budak yang kabur dari tuannya sampai kembali kepada tuannya. Yang kedua, seorang istri yang bermaksiat durhaka kepada suaminya sampai dia kembali lagi minta halal kepada suaminya. Nah, ini para ikhwah, ini yang bisa disampaikan tentang kajian penghapus pahala amal saleh. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam perkataan dari Mu'adz ibn Jabal ataupun Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fi. Orang-orang dahulu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tetapi aku sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan karena aku khawatir terprosok ke dalamnya. Mudah-mudahan kita sudah mengetahui keburukan-keburukan dan kita menjauhkan diri darinya. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Awan Ustadz, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika orang tua kita minta dibelikan buku yasinan dan surah-surah wiridan lainnya yang selalu beliau amalkan? Bismillah, walhamdulillah. Asal hukumnya, ya, perhatikan dulu. Asal hukumnya, kita wajib tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan saja. Dan kita wajib tidak tolong menolong di dalam dosa dan keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka apabila ada sesuatu
yang merupakan sarana untuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, maka tidak boleh kita tolong-menolong ikut andil di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah memberikan sarana untuk seseorang melakukan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah, yaitu diantaranya mengkhususkan pembacaan surat Yasin pada malam tertentu, terutama malam Jumat. Maka tidak ada dalil yang sahih dan jelas tentang disyariatkannya membaca surat Yasin dikhususkan pada malam Jumat. Belum lagi dalam buku tersebut ada bacaan-bacaan khusus dengan fadilat-fadilat khusus yang memerlukan dalil dan belum ada dalil. Yang apabila dikerjakan maka berarti melakukan perbuatan bid'ah. Maka seorang muslim dia tidak boleh tolong-menolong dalam hal tersebut. Tetapi nasihat saya, belikanlah buku-buku zikir dan doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pengalaman pribadi para ikhwan. Dulu mama saya rahimahullah, beliau ahli ibadah, ya, saat masih hidup ahli ibadah, antara maghrib dan isya tidak pernah lepas di atas sejadah, pasti selalu di atas sejadah. Lalu saya lihat amalan-amalan yang dikerjakan ternyata belum sesuai dengan contoh dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu saya larang. Lalu kemudian timbul pertanyaan dari beliau, lalu saya ngapain? Nonton TV? Enggak lah. Dakwah adalah kalau kita melarang sesuatu dari amalan yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah SAW, maka harus digantikan dengan yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Lagi Ustaz. Silakan. Izin bertanya Ustaz, apakah wakalnya Ustaz? Apakah apa? Ngotot. Apakah seseorang punya sifat ngotot untuk mendapatkan sesuatu? Apakah ini termasuk daripada merusak tawakal? Jawabannya adalah seseorang ketika bekerja, berusaha untuk menggapai sesuatu yang diniatkan, dan dia berusaha semangat ke situ. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya boleh. Tetapi hatinya, kalbunya harus bersandar kepada Allah. Tidak boleh bersandar kepada sarana yang menghantarkan kepada tujuan tadi. Itulah yang disebut dengan hakikat tawakul. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan hakikat tawakul adalah al-i'timad 'ala Allah ma'a khuluwir rukun ilal asbab. Bersandar kepada Allah, kalbunya benar-benar bersandar, disertai dengan kosongnya kecondongan kepada sebab. Boleh dia berusaha, misalkan dapat harta, ingin dapat harta, dia usaha, boleh. Tapi dengan syarat tidak bersandar kepada usahanya. Usaha hanya sarana, tidak bersandar kepada usahanya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menyebut-nyebut pemberian yang telah kita berikan kepada anak, agar anak mau mengikuti perintah orang tuanya, dan agar anak tidak melakukan apa yang orang tuanya larang? Jawabannya adalah tetap saja menyebut-nyebut pemberian tidak diperbolehkan. Ya. Meskipun tujuannya baik agar anak berbakti, tetapi solusinya agar anak berbakti adalah ajarkan tentang bakti. Tanpa harus kita, saya dulu menyekolahkan kamu loh.
Ini nyusui kamu tuh 2 tahun. Nah itu sedih sekali anak itu. Artinya mungkin sang anak akan mengatakan, kalau saya bisa pilih mungkin bukan kamu yang saya pilih. Artinya jangan mengungkit-ungkit pemberian meskipun dari orang tua kepada anak. Kalau ingin anak kita berbakti, maka perintahkan mereka berbakti tanpa mengungkit-ungkit pemberian. Nah, kalau kamu sudah besar, saya sudah tidak bekerja lagi, tidak ada usaha, sudah tua renta, baktilah sama saya. Karena itu jalan kebaikan, itu jalan keberkahan hidup. Nah itu boleh orang tua. Tetapi, nak, kamu dulu saya sekolahkan, saya biayai, saya kasih makan, dan terusnya. Maka baktilah pada orang tua. Jangan, tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Ini yang bisa disampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya senang bisa bertemu lagi dengan para jamaah di Masjid Al-Badr, Rumbai, Pekanbaru, Riau. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam majlis-majlis ilmu yang lain. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.